Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi di YouTube sesi yang ke-11 yang saya beri tema Allah Subhanahu wa taala suka sama orang yang gemar bersedekah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali saudaraku yang bertanya-tanya, apa buktinya kalau Allah Subhanahu wa taala suka sama orang yang gemar bersedekah? Kalau saudaraku butuh bukti, ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Kemudian berikutnya ada dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Inilah bukti sedekah yang ada di dalam Al-Quran. Bukti 2 saja kan sudah cukup. Yang pertama ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Dan yang kedua ada dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18. Dan sedekah tidak mesti harus uang atau barang. Akan tetapi bisa dalam bentuk yang lain, seperti nasihat dan senyuman. Tapi perlu diingat, jangan suka senyum-senyum sendiri. Nanti dikatakan orang gila lagi. Bagi kaum Hawa yang sudah berumah tangga, saya hanya mengingatkan, jangan selalu pasang muka cemberut. Tidak baik. Coba suami dikasih senyuman, kan nanti betah di rumah dan dapat pahala lagi. Seperti anjuran yang ada di handphone atau HP. Di rumah lebih baik karena musimnya COVID-19. Bagi kaum pedagang atau orang yang berjualan, pasang wajah yang ceria, wajah yang menyenangkan,
atau full senyum. Dan konsumen diajak cerita, atau dengan kata lain ramah, sok kenal, sehingga konsumen akan terpuaskan. Ingat, zamannya sudah berubah. Ini zaman milenial. Rubahlah pola berdagangnya, nanti rame. Kemudian untuk masyarakat umum, carilah rezeki yang halal. Kenapa seperti itu? Ada hadis yang mengatakan bahwa mengembalikan 1 dirham karena mengandung subhat lebih disukai Rasul dibandingkan dengan menyedekahkan 100.000 dinar. Penjelasan itu sama seperti apabila makanan dan minuman berasal dari cara halal, maka akan baik pula sedekah yang diberikan oleh orang tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, jika semua didapat dengan cara haram, apa yang dikeluarkan untuk dirinya, walaupun untuk sedekah, Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada satupun doa-doa akan terkabul. Segala amalan selama hidup pun akan terhempas. Hadis tersebut direwayatkan oleh Abu Daud dalam Marasil, Hasan li ghairihi, Sahih Targhib nomor 1721. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia manfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amal tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka. Tapi tahukah kamu, saudaraku, kalau ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jenis sedekah yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Misalnya, sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air, dan lain sebagainya. Yang kedua, sedekah yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianjurkan untuk
tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang dilakukan, terutama sedekah. Pada surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya, itu dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut dan menyakiti perasaan si penerima. 3. Sedekah kepada kerabat. Ada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim. Maka kalau disuruh pilih, saudaraku akan pilih yang mana? Demikianlah sedekah ditujukan ke arah yang tepat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai perbuatan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.